Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Azhar Musakir Ridwan, di mata kuliah Teknik Editing Audio dan Video. Baik, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya dari pertemuan yang sebelumnya, yang tadi kan materi saya sampaikan, saya akan membahas mengenai bagaimana cara penggunaan Filmora sebagai salah satu tools yang bisa kita pakai untuk edit audio dan video. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara penggunaan. Baik, kita buka saja Wondershare Filmoranya. Oke, ini sudah muncul. Kita bisa lihat di sini ada beberapa jendela yang terbuka. Di sini Wondershare Filmora yang saya gunakan, atau kita bilang Filmora sajalah. Filmora yang kita gunakan adalah Filmora 9. Di mana kita bisa lihat di sini ada beberapa jendela. Yang pertama ini adalah pre-project, atau kita bisa bilang ini adalah source-nya. Kita menyimpan seluruh source video yang akan kita edit pada bagian sini. Lalu yang kedua di sini adalah monitor review. Ini adalah tampilan hasil editing sementara yang kita lakukan. Misalnya bagian bawah adalah timeline. Ini adalah pengatur waktu, jeda, dan lain-lain, di mana teman-teman bisa melakukan cutting atau editing yang lainnya pada bagian sini, sesuai dengan time yang teman-teman perlukan, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita akan melakukan proses project setting. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik file. Oke, di sini ada namanya project setting. Untuk apa sih project setting? Project setting digunakan sebagai pengaturan video yang akan teman-teman buat. Misalkan teman-teman ingin buat untuk Instagram, di sini ada, atau mau bentuknya portrait, standar, atau untuk cinema, di sini ada semua. Nah, yang kita pakai dulu pada tutorial ini adalah yang widescreen, yang biasa aja, yang bisa kita pakai. Lalu kita akan setting resolusi. Di sini banyak pilihan. Yang paling tinggi di sini sampai 4K ya. Kita bisa lihat. Semakin tinggi berarti resolusi semakin tinggi, kualitas gambar semakin baik. Namun akan berimbas pada besarnya ukuran file yang akan kita terima atau hasil jadi dari proses editingnya akan semakin besar. Nah, kita gunakan yang Full HD dulu. Lalu di sini frame rate, kita bisa lihat frame rate yang kita gunakan, kita cukup 24 aja dulu sebagai langkah awal. Lalu kita oke. Setelah dilakukan proses itu, kita akan melakukan import file. Dimana caranya ada dua cara. Yang pertama kita tinggal klik sini saja. Lalu kita cari bahan materi yang akan kita masukkan ke Filmora. Kita tinggal klik open. Tunggu, sudah muncul. Di sini adalah bahan yang akan kita lakukan pengeditan. Ada cara yang kedua, yaitu kita tinggal tarik saja video mana saja yang akan kita edit ke dalam Filmora ini. Saya buka dulu filenya. Misalkan ini dan ini akan saya masukkan. Nah, ini kita tinggal klik lalu drag, kita masukkan ke Filmoranya. Tidak berbeda, sama saja yang dilakukan. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba bagaimana sih cara memasukkan file video ini ke timeline supaya kita bisa mengeditnya. Baik, kita bisa melakukannya dengan cara drag saja, atau misalnya kita klik tanda plus ini, kita langsung masuk ke timeline. Tapi bila teman-teman hanya memerlukan beberapa detik saja dari video ini yang mau diambil, itu ada cara yang lain. Kita Ctrl Z dulu untuk meng-cancel perintah yang tadi sebelumnya. Oke, kita ulang dari awal. Kita
kita akan memasukkan media yang akan kita edit. Tinggal drag saja, atau seperti tadi, klik tanda plus yang barusan, kita ambil video ini. Oke, kita lanjut. Kita ambil ini. Klik kanan dulu, kita play. Kita lihat dulu di sini preview. Misalkan kita hanya perlu bagian sini saja. Mulai dari bagian sini, kita tinggal klik bagian mark in. Terus kita jalankan lagi, kita lihat sampai mana kira-kira kita butuhkan. Misalnya hanya sampai batas ini. Kita klik mark out. Nah, dengan begitu ketika kita klik tanda plus, itu hanya bagian yang ditandai saja yang akan masuk ke timeline. Kita coba. Sini kita bisa lihat. Baik, seperti itu. Jadi ada dua cara. Yang pertama, kalau kita mau ambil semuanya, langsung klik saja dengan menggunakan icon plus ini. Namun kalau kita hanya mengambil beberapa bagian saja, kita bisa klik dulu, klik kanan play, lalu kita ambil bagian mana yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke video yang akan kita edit. Baik, kita perkecil dulu karena ini terlalu panjang ya. Timeline-nya kita bisa perkecil di sini. Bagian sini. Supaya memperpendek tampilan dari timeline. Walaupun secara waktu itu masih tetap sesuai dengan yang sebelumnya. Kita coba. Misal yang kedua, kita akan langsung tekan tanda plus ini untuk memasukkan semua file yang bagian sini. Kita bisa sambungkan ke atas untuk menyatukannya. Ya, di sini kita akan bisa melihat durasi yang cukup panjang. Untuk memotong pun kita bisa lakukan dari sini. Tinggal tarik seperti ini, di drag, misalkan bagaimana kita ambil. Seperti itu. Jadi tidak mesti harus menggunakan tools yang ada di sini, makin atau mau. Kita bisa juga pakai mouse untuk mendrag bagian-bagian mana saja yang kita ambil untuk dijadikan video seperti ini. Kita coba dulu. Nah, seperti itu hasilnya. Misalkan ini terlalu panjang, kita tarik lagi ke belakang. Misalkan seperti ini. Kita tambahkan lagi yang lain. Misalkan video yang ketiga. Kita add lagi. Ini kan akan masuk ke frame yang bawah. Kita satukan saja ke atas ini. Oke. Nah, ini sudah menyatu ketiga buah dari video yang akan kita gunakan untuk proses editing. Seperti itu. Oke, tentunya tidak menarik bila video editing tanpa masukkan unsur audio. Kita akan coba masukkan unsur audio untuk video yang sudah tadi digabungkan dari 3 video yang saya tulis video coffee. Kita coba perkecil dulu supaya timeline tidak terlalu panjang. Kita masukkan sound yang sudah tadi saya import ke Filmora. Kita tinggal klik saja. Wow, kita lihat hilang. Dia menghilang kemana coba? Kira-kiranya ada di bagian bawah sini. Kita akan coba hapus dulu ini. Dan cara klik kanan supaya terlihat lebih minimalis saja. Coba, ini sudah dimasukkan walaupun ya suaranya terlalu panjang dibandingkan dengan video yang akan kita putar. Itu sama seperti tadi. Kita bisa masukin langsung atau kita bisa ambil bagian mana saja yang akan
kita gunakan sebagai background atau suara. Kita coba lihat berapa lama sebenarnya durasi video yang kita punya. Coba lihat, sekitar 30,26 detik, 37,27 detik, kita bisa lihat di sini. Nah, kita juga bisa melakukan cutting atau pemotongan dengan cara klik kanan, split, atau bisa tulis Ctrl B saja. Nah, ini secara otomatis dia akan terpisah. Kita bisa pindahkan bagian sini, kita bisa pindahkan seperti ini. Karena yang kita butuhkan adalah bagian depannya. Misal kita butuh bagian depannya saja, kita tinggal klik bagian belakang yang sudah tadi kita split, dan kita klik delete. Secara otomatis audionya akan terbuat. Kita akan coba mainkan. Baik, seperti itu hasilnya ketika sudah dimainkan dan dimasukkan audio ke dalam video yang kita edit. Lalu, fitur apa lagi sih yang dimiliki oleh Filmora? Nah, di sini alasan lain menggunakan Filmora yaitu dia mempunyai beberapa fitur yang disediakan secara gratis. Kita bisa gunakan sebagai pelengkap atau pemanis dari sebuah video. Jadi kita bisa lihat ada title. Walaupun pembahasan tentang title kita akan bahas nanti, tapi saya akan perkenalkan dulu beberapa fitur yang ada di title sebagai judul awal atau pembuat judul. Ada beberapa, ada 256 template atau 259 contoh yang disediakan atau fasilitas yang disediakan oleh Filmora, sangat banyak sekali. Kita misalkan di depannya kita kasih, kita download dulu. Ini kalau teman connect dengan internet ya. Jadi kita bisa masukkan, sebenarnya ini bisa dimasukin ke bagian depan dari video. Awalnya kan kita coba aktifkan kembali, dia otomatis di sini ya. Tapi ketika kita play kan mungkin kan jadi ketutup. Nah, harusnya video pembuatan ini kita stop. Kita coba masukkan ini ke bagian depan. Kita lihat di sini. Ini mungkin akan lebih menarik sebenarnya. Kita tinggal masukkan videonya saja, misalkan tukang kopi gitu, dan lain-lain. Silahkan teman-teman berkreasi nantinya. Oke, itu cukup sebagai pembuka bahwa di Filmora sudah ada fitur untuk menambahkan judul halaman depan. Bahkan di sini ada subtitle, terus end credit. Misalkan di akhir video itu mau dituliskan siapa saja editor, kita bisa masukkan ke sini. Dan seperti ini hasilnya. Oke. Lalu ada hal lain juga yang menarik, itu transition. Di sini mungkin teman-teman sering menggunakan aplikasi-aplikasi seperti TikTok dan lain-lain, atau Movie Maker mungkin. Itu kan ada beberapa transisi yang digunakan. Transisi ini adalah sebuah fitur yang bisa kita pakai sebagai penghubung antara gambar dengan gambar yang lain. Kita coba, misalkan kita inputnya, kita masukkan antara video copy 1 dengan video copy 2. Kita lihat hasilnya seperti apa. Itulah yang dihasilkan. Terus kita tambahkan lagi yang lain. Misal fitur
ini agak cukup menarik. Mungkin ini zoom. Coba masukkan di sini, di sela-sela antara video 2 dengan video 3. Kita coba mainkan lagi. Di sini juga kita bisa pakai atau bisa edit panjang pendeknya durasi dari efek yang kita pakai. Nih, saya coba panjang efek dari transisi lebih lambat dibandingkan tampilan yang sebelumnya. Baik, itu sebagai pembuka saja. Lalu ada elemen, ada efek. Di sini kita bisa menggunakan efek. Kita lihat dulu preview dari efek-efeknya, misalnya bisa lihat seperti ini. Mungkin ada efek yang lain ya, bisa kita pakai. Misalkan ini ada efek 70s ya. Coba bedanya seperti apa sih? Nah, itu ada efek-efek bagiannya. Nah, ini fitur-fitur yang sangat banyak sekali dimanfaatkan untuk editing di Filmora. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam satu semester ini. Mudah-mudahan juga kedepannya teman-teman bisa lebih punya ilmu mengenai teknik editing audio dan video. Dari saya hanya sebatas pembuka saja. Silakan teman-teman berkreasi menurut imajinasi teman-teman semua. Maaf apabila banyak kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.